Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih tetap sehat semua? Nah, kita masih tetap belajar dari rumah, tapi tidak ada masalah. Yang penting kalian masih tetap semangat. Dengan semangatnya, yes, fisika itu mudah. Kali ini kita mempelajari tentang gerak lurus. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu permainan voli. Nah, ada passing. Bolanya terlempar ke atas, kemudian jatuh. Kalian perhatikan ketika gerakannya diperlambat. Waktu passing tadi itu. Nah, ke atas, kemudian dia jatuh lagi ke bawah. Ini yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya kita ingat lagi ini. Rumus miliknya gerak horizontal. Nah, apa sebenarnya bedanya dengan gerak vertikal? Yang jelas lintasannya. Kalau horizontal ya lintasannya mendatar. Kalau vertikal ya lintasannya adalah vertikal. Di sini kalian cukup memperhatikan ini saja. Dari rumusnya itu operasionalnya sama persis, hanya tinggal mengkonversikan lambangnya saja. Kalau untuk gerak vertikal, nah itu ada perubahan lambang saja. Horizontal itu percepatan dilambangkan A, untuk gerak vertikal karena percepatan pada benda bergerak vertikal ada percepatan gravitasi, maka lambangnya menggunakan G. Lintasan yang ditempuh pada gerak horizontal menggunakan lambang S, pada gerak vertikal menggunakan lambang H. Sehingga rumus pada gerak vertikal itu menjadi seperti ini. VT sama dengan V0 plus minus GT, H sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, sekarang kita cermati dulu tentang percepatan gravitasi bumi. Coba kalian ingat-ingat apa yang pernah kalian amati dan kalian pelajari. Kalau bumi kita adalah bentuknya bulat, maka benda yang jatuh ke bumi itu adalah benda yang menuju ke pusat bumi. Nah, semua benda jatuh itu selalu menuju ke pusat bumi. Kalau kita berdiri berarti arahnya adalah ke bawah. Nah, kalian ingat-ingat, kalau benda itu jatuh ke bawah, semakin dekat dengan permukaan bumi, maka percepatannya semakin besar. Kalau benda dilempar keluar angkasa, semakin jauh dari permukaan bumi, percepatan semakin kecil. Nah, kemarin kita sudah mempelajari kalau percepatannya semakin besar berarti kita menggunakan lambang positif. Kalau percepatannya semakin kecil kita menggunakan lambang negatif. Sehingga kita bisa memperhatikan kembali di sini. Kalian perhatikan, ini gerak vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah. Kalau kita mengamatinya dari awal, bendanya diam, ingat bahwa benda yang dalam keadaan diam itu kecepatannya 0. Tapi kalau kita mengamati dari posisi tertentu, maka dia sudah punya kecepatan awal. Kita pakai rumus ini, benda yang vertikal ke bawah menggunakan lambang positif. Sekarang untuk benda yang vertikal ke atas. Nah, vertikal ke atas adalah semakin lambat. Semakin lambat berarti di sini apa? Tandanya yang kita gunakan adalah negatif. Sekarang benda yang dilempar vertikal ke atas. Nah, sampai di titik tertinggi, benda ini diam sesaat kemudian jatuh. Sama dengan pemain voli yang melakukan passing tadi itu. Bola ini ke atas, kemudian kembali lagi ke bawah. Saat ke atas itu adalah gerakannya bisa dilempar vertikal ke atas, berarti punya kecepatan awal. Sampai di titik tertinggi dia diam sesaat, nah, baru dia akan jatuh. Kalau
benda yang bergerak jatuh bebas itu rumusnya ini. Nah, rumusnya yang ini. Mengapa demikian? Nah, benda yang jatuh bebas itu kan mula-mula diam. Berarti kecepatan awalnya 0. Kalau kecepatan awalnya 0, kalian tentu harus mengingat bahwa semua angka yang dikalikan dengan 0 nilainya 0. Sehingga kalau kita punya rumusnya seperti ini, maka yang ini semuanya 0. Karena mengandung unsur V 0. Jadi benda yang jatuh bebas V0-nya sama dengan 0, rumusnya tinggal ini aja. V-nya tinggal GT, H-nya tinggal setengah GT kuadrat, sehingga punya rumus VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, gerak yang dilempar vertikal ke atas itu merupakan gabungan dari vertikal ke atas sampai di titik tertinggi dia jatuh bebas. Makanya rumusnya ketika naik pakai rumus vertikal ke atas menggunakan lambang G-nya negatif, ketika jatuh bebas kita pakai rumusnya jatuh bebas. Ini. Jadi yang perlu kalian cermati diperhatikan adalah ini. Sehingga kalau kita rangkum rumusnya jadinya seperti ini. Gerak horizontal pakai rumus yang ini. VT kuadrat sama VT sama dengan V0 plus minus AT, SV0T plus minus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita bedakan, kalau dilempar vertikal ke bawah pakai lambang positif, kalau dilempar vertikal ke atas pakai lambang negatif, kalau jatuh bebas maka V0-nya sama dengan 0. Ini yang perlu diperhatikan. Mudah kan? Jadi jangan berpikir atau jangan melihat rumusnya yang banyak terus belum mencermati sudah bilang fisika, nggak bisa fisika. Padahal fisika itu mudah. Demikian ya tentang gerak vertikal. Kalau masih kurang paham, kalian putar ulang videonya. Didengarkan, dicermati pelan-pelan. Gitu dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.